Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja niyanang eta manggala mutamanti. Pimpinan acara, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, hadirin yang berbahagia. Ya, pada hari Minggu pagi ini untuk kesekian kalinya ya kita kumpul di sini untuk bersama-sama memperingati salah satu hari yang penting dalam kehidupan Guru Agung Sama Sambuddha Gautama, yaitu Magha Puja. Ya, Magha itu nama bulan ya, penanggalan Buddhis, samaan dengan bulan Februari atau kadang-kadang bulan Maret ya, bulan purnama. Jadi kenapa maka puja ini penting? Karena terjadi satu kali saja dalam kehidupan Guru Agung Sama Sambuddha ya. Nah, tadi kita sudah mulai Magha Puja ini dengan memuja tadi ya. Kita mengawali upacara ini dengan penyalaan lilin dupa dan juga mempersembahkan bunga ya. Di sini ada bunga, ada lilin, ada dupa, ada bunga ya. Nah, kita memuja dengan benda-benda, namanya misa puja ya, misa puja. Ada lagi cara memuja dengan cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan pati-pati puja ya, pati-pati puja. Jadi memuja ini ada dua macam ya. Amisa puja, kita memuja dengan benda-benda seperti lilin, dupa, buah-buahan, bunga dan lain-lain. Satu macam lagi pati-pati puja. Pati-pati puja ini kita memuja dengan melaksanakan ajaran Buddha. Ya, apakah ajaran Buddha itu? Yaitu dana, sila, samadhi, panya ya. Itu intisari dari ajaran Sang Buddha. Dana, sila ya, tadi pagi-pagi ya, meskipun di hujan ya. Jadi banyak sekali yang datang memberikan pindapata berdana ya, berdana pada bhikkhu sangha ya, pindapata. Nah, ini kita melaksanakan ajaran Sang Buddha dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Nah, kita pindapata, kita memuja ya, namanya pati-pati puja. Nah, tadi juga sudah melaksanakan sila ya, sebagai umat berumah tangga melaksanakan 5 sila ya, panatipata, weramani, tidak membunuh dan seterusnya, itu tadi 5 sila. Nah, ini juga kita melakukan pati-pati puja, memuja dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Kemudian tadi kita juga sudah meditasi ya, metta bhavana. Ini juga kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Artinya kita juga melaksanakan pati-pati puja, Ya, ini kita sudah komplit ya, melaksanakan puja. Ya, puja dengan benda-benda, dengan bunga,
lilin, buah-buahan, amisa puja. Kemudian kita melaksanakan pati-pati puja, kita berdana, pindapata. Kemudian melaksanakan sila, melakukan meditasi, ini pati-pati puja. Ya, jadi dana, sila. Nah, kita menabung. Ya, menabung untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan kita. Karena dengan dana, dengan sila, ya kapan saja kita meninggal dunia, dan dana sila ini ya memberikan hasil, maka kita bisa lahir lagi, jadi manusia lagi. Ya. Nah, kita bisa lahir sekarang jadi manusia, itu sangat beruntung. Ya, karena apa? Karena karma baik kita berbuah, maka kita bisa lahir jadi manusia. Ya, kalau tidak ada karma baik atau karma buruk yang berbuah, maka tidak lahir jadi manusia, lahirnya ya bisa jadi binatang ya. Nah, itu diikuti ada kucing ya, kucing. Nah, itu kelahiran kucing itu karma buruk. Nanti ada lagi cicak, nanti ada lagi tikus, ada lagi anjing dan seterusnya. Nah, itu karma buruk berbuah, maka lahir jadi binatang. Atau kalau karma buruk lagi berbuah, bisa lahir di alam yang menderita. Ya, jadi peta itu makhluk halus yang kelaparan ya, peta. Atau nanti kalau lahir lagi karena karma buruk, jadi raksasa, ya dari asura. Atau yang buruk sekali berbuah, ya kalau ada orang yang melakukan perbuatan buruk, ya membunuh ayahnya, membunuh ibunya, memecah belah sangka, ya maka lahir lagi di alam neraka. Ya, neraka. Jadi ada 4 alam menderita. Alam binatang, alam makhluk halus yang kelaparan, alam asura, alam neraka. Nah, ini kalau karma buruk berbuah, ya lahir di salah satu alam itu. Nah, sebaliknya kalau kita karma baiknya berbuah, seperti berdana, ya pindapata, berdana makanan pada biku, ya kita bakti sosial kepada fakir miskin, ya. Kemudian kita melaksanakan sila, ya pada hari biasa kita melaksanakan 5 sila, ya 5 sila. Nah, pada hari-hari tertentu, misalnya uposata, bulan gelap dan bulan purnama, ya, dan 2 hari di antara bulan gelap dan bulan purnama itu, ya 4 kali dalam 1 bulan, kita juga bisa melaksanakan 8 sila, ya 8 sila. Ya, kalau di Wihara Dhammacakka ini, ya tiap bulan purnama, bulan gelap, ya ada umat-umat yang melaksanakan 8 sila, ya pagi-pagi datang, kemudian minta 8 sila pada Bante, kemudian melaksanakan 1 hari, ya besokannya ya melaksanakan 5 sila lagi gitu. Nah, ini juga perbuatan baik. Kalau kita berdana, melaksanakan sila, ya di zaman Sang Buddha itu ada orang yang dari muda, ya tadi saya lihat ada yang dari bayi, ya dari anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua, ya itu berbuat baik terus, berdana. Kemudian melaksanakan 5 sila, ya 5 sila. Nah, di zaman Sang Buddha ada itu di dalam Dhammapada, ya cerita Dhammapada. Ada satu peristiwa, ada salah satu ya, bukannya
semuanya. Salah satu yang dari kecil dari muda berdana melaksanakan sila, ya satu waktu ya sudah sampai waktunya, ya sudah usia lanjut, ya saat-saat mau meninggal itu dijemput oleh 6 utusan dewa. Ya, 6 utusan dewa. Ya, 6 utusan dewa itu dari Catu Maharajika, ya, Dewa Loka, dari Tawatingsa Dewa Loka, dari Yama Dewa Loka, Tusita Dewa Loka, Nimanarati Dewa Loka, Palanimita Sawati Dewa Loka. Jemput. Karena dari muda sampai tua terus berbuat baik terus, ya, berdana melaksanakan sila, ya, meditasi. Nah, pada waktu meninggal dijemput oleh 6 utusan dewa. Nah, nanti ayahnya itu bingung, ini mau yang mana ya, 6 itu. 6 itu sudah manggil-manggil, ya, ikut saya ke alam dewa gitu. Nah, kemudian dia tanya anaknya itu, ada 6 alam dewa yang mana yang paling bagus. Anaknya bilang, ayah, itu alam dewa Tusita, bagus, ya, bahagia, nanti ada bodhisatta di situ. Ya. Situ aja, ayah, situ aja. Nah, kemudian ayahnya bilang, ya, saya mau ikut utusan yang dari Dewa Tusita. Dan Dewa Tusita ada yang mana? Ikut saya dari Tusita. Saya dari alam Tusita. Nah, maka ya seketika ayahnya meninggal dan ya itu diajak oleh utusan, ya, dewa dari alam Tusita, ya, pergi ke alam sana. Ya gitu ya. Jadi oleh karena itu kita dana sila nabung. Karena kita satu waktu akan meninggal dunia. Ya. Jangan kira yang tua itu meninggal dulu, ya, belum tentu. Ya, yang muda bisa meninggal duluan. Ya, ada yang meninggal ya sebelum lahir, ya, masih di kandungan dan meninggal. Nanti baru lahir ya bisa meninggal, masih bayi udah meninggal. Nah, nanti masih anak-anak meninggal, nanti remaja meninggal, dewasa meninggal. Ya, kalau orang tua meninggal ya udah kita anggap biasa, ya. Tapi belum tentu, ya. Ya, orang muda pun bisa meninggal. Jadi kapan aja kita meninggal, nah, kita sudah punya tabungan, ya, tabungan. Jadi kapan saja kita meninggal kita sudah punya tabungan, yaitu berbuat kebajikan. Nah, bajikan ini lebih tinggi nilainya dari harta duniawi. Ya, kita hidup di dunia perlu harta, ya, perlu uang. Ya, misalnya mau ke sini kan perlu kendaraan. Ya, kita kalau ada mobil sendiri ya dengan mobil sendiri, ya, mobil sendiri kan harus ada, ya, itunya apa? Bahan bakar, ya. Bahan bakarnya kita harus beli. Nah, nanti kalau dengan kendaraan umum juga kita mesti bayar, ya. Jadi kita hidup di dunia ini perlu harta, ya, harta dunia. Nah, tapi kita juga perlu harta kebajikan. Karena berapa banyak pun harta yang kita miliki di dunia ini, nah, kalau kita meninggal kita tidak bisa bawa, ya, kita tidak bisa bawa. Ya, coba kita perhatikan, ya, siapa yang orangnya kaya itu, duitnya banyak, hartanya banyak, ya, meninggal dunia ya tidak bisa dibawa hartanya, ya. Ya gitu. Ya, kita bisa memperhatikan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi harta kebajikan ini kita bisa bawa. Oleh karena itu setiap saat kita ada kesempatan, ya, kita, ya, melakukan kebajikan, ya, berdana, ya, seperti pada hari ini berdana, juga pada hari-hari sebelumnya, hari-hari yang akan datang. Ya, selama kita masih ada di dunia, masih ada hidup di dunia, kita, ya, nabung kebajikan.
yang nanti satu waktu akan kita bawa ya kalau kita meninggal dunia. Ya, pada hari ini ya juga sudah berbuat baik ya, berdana tadi mulai dari Pindapata. Ya, Pindapata ini adalah tradisi Buddha ya, tradisi Buddha. Pada waktu pangeran menjadi pertapa ya, kemudian berhasil ya menjadi Buddha, kemudian kembali ke kerajaannya. Ada Pindapata gitu ya, caranya Pindapata yaitu pergi ke rumah-rumah ya, pergi ke rumah-rumah dan diam di depan rumah penduduk. Nah, kalau penduduknya tahu nanti kasih dana makanan. Terus pergi lagi ke rumah berikutnya itu sampai cukup ya, baru makan. Ya, Raja Suddhodana ayahnya ya mendapat berita bahwa pangeran yang demikian diagung-agungkan pergi Pindapata ke rumah-rumah penduduk gitu. Jadi raja merasa malu. Kemudian mendatangi Yang Buddha ya. Kenapa Anda sebagai pangeran yang demikian diagungkan pergi ke rumah-rumah untuk mendapatkan makanan ya. Padahal di istana banyak makanan ya, yang itu banyak yang mewah-mewah gitu. Kenapa makanya minta itu pergi ke rumah-rumah penduduk yang dapat makanannya sederhana. Sang Buddha jawab, saya mengikuti tradisi leluhur ya, leluhur saya gitu. Nah, raja nggak ngerti ya, leluhur kita nggak ada yang Pindapata ya. Raja-raja, kakek, nenek, kakek semua raja-raja yang dari sebelum-sebelumnya nggak ada yang Pindapata ya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, sekarang aku udah jadi Buddha. Jadi leluhurku adalah para Buddha. Jadi para Buddha sebelumnya Buddha Gotama itu Pindapata. Nah, Buddha Gotama juga Pindapata. Nah, nanti yang Buddha akan datang juga Pindapata ya. Jadi Pindapata ini adalah tradisi ya, tradisi Buddha. Ya, di negara yang banyak bantainya di Thailand, di Myanmar ya. Nah, ini pagi-pagi bikunya Pindapata ya, keluar dari wihara, nanti umat-umatnya nanti memberikan dana ya, masukkan ke mangkuk makanan ya. Nah, kemarin juga ada rombongan itu rombongan apa? Ya, dari sini ya. Bante Sombat mau mengunjungi tempat kelahirannya ya, di daerah ya resminya Nakhon Ratchasima, tapi nama umumnya adalah Korat ya, Korat. Ya, banyak, ada 39 orang kemarin. Ramai-ramai pergi ya, ke sana mau ikut Bante Sombat. Nah, waktu di Thailand, di Bangkok ya, pagi-pagi jam 6 gitu udah fajar ya, Pindapata gitu. Ya, kita di Indonesia ya jarang hanya hari-hari tertentu aja di Wihara Mancakani, hari tertentu saja ada Pindapata. Ya, hari-hari biasa ya tidak ada. Nah, tapi di negara Buddhis seperti Thailand, Myanmar, nah itu Pindapata bikunya ya, melaksanakan tradisi Buddha ya, bukannya tradisi Thailand. Tradisi Buddha juga di Myanmar juga, Pindapata. Ya, ini Pindapata ya. Nah, jadi kita tadi sudah mulai dengan Pindapata berbuat baik ya, pada hari Magha Puja ini. Nah, Magha Puja tadi kita sudah bacakan ya, mungkin ada yang baru 1 kali ya mengikuti Magha Puja. Ada juga yang mungkin sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, udah sering ya. Jadi sudah mengerti ya Magha Puja. Jadi kita setiap tahun ya ingatkan kembali ya, peristiwa Magha Puja. Nah, ini peristiwa yang istimewa karena ada 4 ciri ya, 4 ciri yang tadi sudah kita bacakan bahasa Pali dan terjemahannya ya. Ciri ke-1 itu
berkumpulnya 1250 biku ya. Pada waktu itu Sang Buddha itu ada di Weluwana. Weluwana ini semacam kebun lah ya, kebun pohon bambu ya, pohon bambu. Karena banyak ditumbuhi pohon bambu. Nah, Weluwana. Nah, kalau yang umat yang sudah pernah ziarah ya, nah Ibu Nyai ini, Ibu Pucita ya, sudah pernah ziarah, sudah sampai ke tempatnya itu ya. Kapan aja kita punya kesempatan, nah kita ikut ziarah ya. Wihara Dhammancaka setiap tahun mengadakan ziarah ke tempat suci ya, salah satu ke Weluwana ini, Weluwana. Jadi Weluwana ini milik raja ya, raja Bimisara ya, Bimisara kemudian dipersembahkan kepada Sang Buddha ya. Sang Buddha kadang-kadang ya tinggal di sini ya. Nah, satu waktu Sang Buddha ada tinggal di sini di Weluwana. Nah, itu 1250 biku datang ya, dan biku ini semua ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha dengan ehi biku pasampada ya. Jadi kalau kita mempelajari riwayat Buddha Gautama, setelah beliau berhasil ya menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi, kemudian beliau memberikan pelajaran pertama kepada 5 petapa ya di Taman Rusa Isipatana. Hingga 5 petapa itu diberikan pelajaran ya menjadi orang suci ya, menjadi orang suci, kemudian mohon ditabiskan jadi biku. Maka ditabiskan oleh Sang Buddha ya dengan cara ehi biku pasampada namanya. Penabisan biku dengan cara ya Sang Buddha mengundang ehi biku, nah, kemarilah biku. Nah, ini Dhamma sudah diajarkan untuk mengakhiri penderitaan gitu. Maka 5 petapa itu jadi biku. Nah, biku pertama ya. Nah, sejak itu nanti ada 6 orang suci ya, Sang Buddha mencapai kesucian, dan 5 orang biku mencapai kesucian, ada 6 orang suci. Maka saat itu hari Asada, nanti kita peringati bulan Juli ya, bulan Juli. Nah, itu pemutaran roda Dhamma ya, 6 petapa itu jadi murid Sang Buddha, mohon ditabiskan ya, tabiskan. Jadi nanti ada lagi seorang anak seorang hartawan ya, kaya raya. Kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan ya. Anak ini, putra ini stres berat ya, meskipun duitnya banyak ya, ayahnya duitnya banyak, hartanya banyak, anaknya stres berat, lari dari rumahnya. Nah, ketemu Sang Buddha yang namanya Yasa. Nah, kemudian dikasih pelajaran sama Sang Buddha. Nah, juga jadi orang suci ya. Orang suci ini di dalam ajaran Sang Buddha ada 4 ya. 1 Sotapanna, 2 Sakadagami, 3 Anagami, 4 Arahat. Nah, kemudian Yasa diajarin Dhamma, nah mengerti, mohon ditabiskan jadi biku. Nah, kemudian Yasa ini ada 54 kawan ya. Nah, kawan-kawan Yasa mengetahui bahwa Yasa ini sudah ditabis jadi biku, mereka 54 itu ya rame-rame ya, mohon pelajaran kepada Sang Buddha, mohon diajarkan Dhamma. Setelah diajarkan Dhamma juga mencapai kesucian 54 ini, dan mohon ditabiskan ya jadi biku ya dengan Sang Buddha ini. Sang Buddha tabiskan tadi ehi biku, kemarilah biku, Dhamma sudah diajarin dengan sempurna ya, jalankanlah ajaran ini hingga untuk mengakhiri penderitaan. Maka 54 itu jadi biku ya, biku. Jadi ada 5 pertapa jadi biku, 1 Yasa jadi ada 6,
Kemudian ada 54 kawan-kawan Yasa. Ya, 6 tambah 54, jadi ada 60, ya 60. Semuanya menjadi arahat, menjadi orang suci, ya, tingkat terakhir. Nah, 60 ini siswa pertama, murid pertama dari Sang Buddha. 60 ini diberikan tugas untuk mengajarkan dhamma ke segala penjuru. Ya, mengajarkan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhir. Nah, mengembara itu biku-biku yang 60 itu. Nah, nanti kapan-kapan ada ketemu orang yang mau ditabiskan jadi Buddha, jadi biku, maka calon itu diajak kepada Sang Buddha. Nanti Sang Buddha tabiskan lagi gitu. Sang Buddha sendiri pergi ke tempat lain, dan nanti ada 3 pertapa, ya, Kasapa bersaudara. Ya, beserta dengan murid-muridnya ada 1000, ya, 1000. Hingga nanti ya, mohon ditabiskan jadi biku. Nah, demikian juga Sang Buddha mengembara. Nah, satu waktu ada di Weluwana. Ya. Nah, itu biku-biku yang ditabiskan itu ya, jumlahnya ada 1250. Ya, datang untuk memberikan hormat kepada Sang Buddha yang ada di Weluwana itu. Dan istimewanya mereka datang sendiri-sendiri, ya, tidak janjian. Nah, ini satu hal yang istimewa. Ya, kita kapan-kapan sudah diumumkan, ya, wihara sudah umumkan di sini. Nah, wihara juga ada websitenya. Ya, nanti ada apa lagi itu? Ada Facebooknya, nanti ada apanya gitu. Ya, udah diumumkan kan? Hari ini kita mengadakan Magga Puja. Nah, coba lihat jumlahnya berapa? Nggak ada sampai 1000. Paling berapa ratus mungkin. Ya, berapa ratus, nggak sampai 1000. Itu pun udah janjian kan? Udah janjian, sudah diumumkan. Nanti di apa itu di websitenya Dhammacakka udah diumumkan. Ya, nanti di Facebooknya udah diumumkan, ya, diumumkan, tapi yang datang nggak ada 1000. Nah, makanya kedatangan 1250 biku tanpa kesepakatan, tanpa janji, ini satu hal udah istimewa, ya, udah istimewa. Ya, jadi tadi ada 1250, kemudian datangnya tanpa janjian, ya, tanpa janjian, dan kesempatan itu. Nah, Sang Buddha menguraikan Owada Patimokkha, ya. Owada Patimokkha ini peraturan, ya, peraturan kebikuan, ya. Nah, semuanya jadi biku pada waktu itu. Maka Sang Buddha memberikan intisari ajaran beliau. Ya, yang pertama-tama kanti, ya, kanti paramang tapotitika. Sabar. Ya. Nah, ini kesabaran adalah cara berlatih yang tinggi. Ya, kanti paramang tapotitika. Ya, sabar. Ya. Nah, jadi kalau ada hujan, ya, dari hujan-hujan, kita sabar, ya, tetap datang, ya. Nanti panas, ya, kepanasan juga sabar. Ini pun tidak kekal, ya, hujan pun tidak kekal. Ya, ada hujan, ada berhenti, ya, sekarang sudah berhenti hujannya. Jadi tidak kekal. Nah, kita sabar. Panasan pun sabar. Nah, ini adalah alamiah. Kemudian kita juga akan mengalami alamiah. Satu waktu akan mengalami sakit. Ya, satu waktu akan mengalami sakit. Nah, sakit juga sabar, ya, meskipun badannya sakit, ya, pikirannya sabar, ya, tidak marah, tidak gelisah, tidak jengkel, karena ini adalah satu hal yang tidak dapat terhindar, ya, kita tidak dapat terhindar dari sakit. Nah, kemudian usia tua, ya, usia tua, ini juga kita tidak dapat terhindar, ya. Nah, kita ya sabar. Ya, kita
Kalau biku tiap pagi itu baca perita merenungkan. Ya, jara damomi, jara nganatito. Ya. Ya, saya ini satu waktu tiap hari bertambah usia. Ya. Jadi tidak dapat menghindari dari usia tua, bertambahnya usia. Ya, sehingga kalau kita satu waktu usianya sudah tua, nah kita bisa menerima karena sering kita merenungkan, ya, kita sabar, ya, karena sabar gitu, tidak jengkel, tidak kesel, ya, karena ini adalah satu alamiah. Kemudian yang kedua, biadi tamomhi biadi nganatito. Ya, biadi tamomhi, satu waktu kita akan mengalami sakit. Ya, tidak dapat terhindar dari penyakit. Sehingga nanti kalau kita terkena sakit, ya kita sudah siap, ya, siap mental, tidak gelisah, tidak kesel, tidak jengkel. Ya, tetap kita sabar, ya, kita mengobati sakit kita, ya, sabar. Kemudian marana tamomhi marana nganatito. Nah, kita satu waktu akan meninggal dunia. Nah, gitu ya, kalau kapan aja kita menghadapi kematian, ya, kita ingat-ingat perbuatan baik yang sudah kita lakukan, ya. Ya, kita Pinapata, ya, pernah pinapata di Wira Dharmacaka. Nah, nanti pada saat meninggal kita ingat. Nah, gitu nanti meninggal maka lahir lagi di alam dewa yang tadi sudah diceritakan, ya. Dana, sila, nanti bisa lahir di alam dewa. Ya, jadi kita siap-siap, ya, siap-siap mental. Jadi tidak gelisah, tidak kacau, ya, pikiran tidak kacau. Ya, jadi pada saat kita akan mau meninggal dunia, ya, kita ingat kita sudah berbuat baik, ya, berdana, melaksanakan sila dan lain. Maka, ya, kita tidak khawatir, tidak takut lagi, ya, menghadapi kematian. Kapan saja kematian tiba, ya, kita sudah siap, ya, siap. Nah, kita sudah banyak menimbun kebajikan. Ya, kemudian yang keempat, sabai me bi manabe nana bawo wina bawo, ya. Bahwa kita satu waktu akan berpisah untuk selamanya, ya. Ya, nanti orang tua akan berpisah dengan anaknya untuk selamanya. Ya, demikian juga suami akan berpisah dengan istri untuk selamanya. Ya, dengan yang kita cintai, dengan kita senangi, saudara-saudara satu waktu akan berpisah. Kita udah siap, ya, siap. Ini sering-sering merenungkan, ya, kalau Bante tiap pagi merenungkan itu. Dan udah siap. Kemudian yang kelima, setiap orang mempunyai karmanya masing-masing, ya. Ya, tadi udah disebutkan, ya, setiap orang ada karmanya masing-masing. Ada yang, ya, dalam kandungan meninggal, ada yang baru lahir meninggal, ya, dan seterusnya. Ya, semua orang punya karmanya masing-masing. Jadi kapan aja kita meninggal, nah, kita sudah punya simpanan, ya, simpanan kebaikan. Ya, di dalam Dhammapada itu seperti kita udah berjalan jauh gitu, kita jalan-jalan, ya, ke tempat-tempat jauh, ke Eropa, ke Amerika. Nanti kita kembali dari tempat jauh, maka kita akan disambut oleh sanak keluarga kita, gitu. Demikian juga kita, ya, mempunyai, ya, sanak keluarga sudah nimbun kebajikan. Jadi kapan kita meninggal dunia, ya, nanti di alam sana sudah ada yang menyambut, ya, ada menyambut, ya, kebajikan kita yang menyambut. Jadi tidak khawatir lagi, ya. Ya, jadi ini sebut apa itu kanti, ya, sini juga ada apoteknya, apotek kanti, nah, ya. Sabaran, ya. Yang kemarin ada Bante kanti, kanti daro, kanti daro. Yang sabar, kanti, ya, Pramang tapo titika. Nah, kemudian nibanang Pramang wadanti Buddha. Nibanang ini adalah yang paling tinggi.
tujuan akhir dari Sang Buddha. Jadi kita bisa mendapat kebahagiaan yang tinggi. Nibbānaṃ paramang sukhaṃ. Ya, di Manang ini kalau kita ini masih punya kekotoran batin, ya, yang akarnya loba, dosa, moha. Nah, ini loba, dosa, moha ini bisa dikikis ya dengan dana, sila, samadhi, panya. Ya, bisa dikikis sehingga akhirnya loba, dosa, moha ini bisa habis. Nah, kalau kapan aja loba, dosa, mohanya habis, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Ya, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan paling tinggi, namanya kebahagiaan nibbana. Ya, di mana loba, dosa, moha sudah habis. Dan kebahagiaan ini bisa kita nikmati selama kita masih hidup. Ya, Sang Buddha kalau pagi ini meditasi, menikmati kebahagiaan nibbana. Ya. Dia pagi meditasi. Jadi orang yang mencapai kesucian arahat bisa mencapai kebahagiaan ya di dalam hidup ini juga, ya nggak usah tunggu mati. Dalam hidup ini bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi, ya Nibbānaṃ paramang sukhaṃ gitu. Ya, jadi kita bisa memperoleh itu. Ya, jadi selanjutnya sababa pasa karanang, tidak melakukan segala macam bentuk kejahatan, papasa. Ya. Yang jahat ini, perbuatan jahat adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Ini adalah perbuatan yang jahat, yang tidak baik. Ya, menyebabkan penderitaan untuk diri sendiri, menyebabkan penderitaan untuk orang lain, menyebabkan penderitaan untuk ya masyarakat. Ya, jadi sekarang ilmu pengetahuan sudah demikian maju. Ya, tetapi sayangnya ya kemajuan teknologi ini disalahgunakan ya untuk membuat senjata. Dan ada orang-orang, ada pemimpin-pemimpin dunia yang pikirannya tidak baik, ya ada kemarahan, kebencian, ya menggunakan senjata ini untuk ya membunuh, sehingga di negara-negara tertentu ya banyak konflik, ya, akibatnya banyak yang mengungsi, ya refugee yang menyebabkan penderitaan. Nah ini karena pikirannya tidak baik, ya jadi pikirannya tidak baik ini ya menggunakan itu senjata-senjata modern ya, sehingga banyak sekali yang menderita. Nah tetapi kalau orang yang bijaksana akan menggunakan senjata ini untuk ya perdamaian, ya untuk perdamaian, untuk kesehatan, ya dan lain-lain. Ya oleh karena itu ya, sababa papasa karanang, jangan melakukan ya segala macam bentuk perbuatan jahat yang membuat diri sendiri menderita, membuat orang lain menderita, membuat masyarakat menderita. Kemudian kusalasa upasampada. Nah, kita mengembangkan kebajikan ya. Nah, seperti tadi dana, ya pindapata, sila, samadhi, panya. Nah, kita kembangkan, ya kembangkan. Dan sacita pariyodapanang yang ketiga. Kita memurnikan pikiran ya dengan meditasi, ya meditasi kita bisa memurnikan pikiran. Ya 3 ini ya. Ya jadi kalau ditanya Anda ini agamanya Buddha, apa yang diajarkan oleh Buddha? Nah kita bisa jawab ya ajaran Sang Buddha terdiri dari 3. 1, tidak berbuat jahat. 2, ya berbuat baik. 3, sucikan pikiran. Nah ini cukup. Nah kalau kita bisa melaksanakan 3 ini, maka kita jadi umat Buddha yang baik. Nah bukan saja umat Buddha yang baik, juga umat manusia yang baik. Dan kemudian kalau kita bisa teruskan, bisa tingkatkan, kita bisa jadi orang suci. Ya bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya pada zaman Sang Buddha itu banyak umat-umat
yang mencapai kesucian ya. Jadi yang terkenal itu misalnya Anathapindika, dia seorang pedagang, seorang pengusaha yang sukses, kaya raya, sukses kaya raya. Nah, ini melaksanakan ajaran Sang Buddha ini, ya, 3 ini. Sabapapasa, Karanang, Kusalasa, Upasamada, Sacita, Pariyodapanang, memurnikan pikiran hingga bisa jadi orang suci, ya, meskipun dia dagang, ya, berdagang. Dia punya istri, punya anak, punya rumah tangga, dia berdagang menjadi pengusaha, yang melaksanakan ajaran Sang Buddha bisa mencapai kesucian, ya, kesucian ke-1. Kemudian anak perempuannya, anak perempuan Anathapindika juga melaksanakan ini 3, dana, sila, samadhi, panya, bisa mencapai tingkat kesucian ke-2, ya, sakadagami. Jadi anak perempuannya ini lebih suci daripada ayahnya, lebih tinggi kesuciannya, ya, sehingga pada waktu meninggal, anak perempuannya ini memanggil ayahnya sebagai adik, ya, adik. Jadi ayahnya bingung, aku ayahnya karena dipanggil adik gitu. Nah, mendapat penjelasan dari Sang Buddha bahwa anak perempuannya itu mencapai tingkat kesucian yang ke-2, ya, lebih tinggi dari ayahnya, maka ayahnya dipanggil adik, ya, panggil adik. Itu dalam hal kesucian, ya, bukan dalam hal ayah dan anak. Kemudian ada lagi, ada pemuda lagi melaksanakan ajaran Sang Buddha. Dia bisa mencapai tingkat kesucian ke-3, ya, Anagami, ya, Anagami. Kemudian raja, ya, Raja Suddhodana nanti diberikan pelajaran oleh Buddha Gautama, juga bisa mencapai tingkat kesucian ke-4, Arahat. Kemudian ada jenderal, ya, Jenderal Siha namanya, juga diberikan pelajaran oleh Sang Buddha, hingga juga bisa mencapai tingkat kesucian ke-4, Arahat. Ya, oleh karena itu tingkat kesucian ini, ya, bisa dicapai oleh umat berumah tangga, ya. Jadi jangan kecil hati. Saya ini umat berumah tangga, saya ini punya suami, saya ini punya istri, saya punya anak, gitu. Ya, meskipun demikian kalau melaksanakan ini 3 itu, ya, Sabapapasa, Karanang, Kusalasa, Upasampada, Sacita, Pariyodapanang, dilaksanakan, ya, bisa jadi orang suci, ya, orang suci. Ya, oleh karena itu, ya, kita setiap kali mengikuti atau memperingati Hari Magha Puja, ya, diingatkan kembali, ya, intisari ajaran Sang Buddha. Ya, tidak berbuat jahat, berbuat baik, sucikan pikiran. Ya, jadi pada hari ini kita mengulang lagi gitu. Nanti tahun depan apabila ada kesempatan lagi kita memperingati lagi, kita ngulang lagi setiap tahun, ya, ngulang lagi setidak-tidaknya 1 tahun 1 kali. Ya, kalau bisa setiap hari, ya, setiap hari. Kalau nggak bisa ya setahun, ya, paling nggak setahun sekali lah kita ngulang lagi. Nah, inilah yang makna yang kita peringati pada hari ini, ya. Kita diingatkan kembali akan ajaran intisari, ajaran Sang Buddha, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita sukses, ya, dalam hidup ini, ya. Apabila tidak mencapai kesucian, paling tidak nanti kita bisa lahir lagi jadi manusia lagi, kita bisa melanjutkan lagi, ya, melaksanakan ajaran Sang Buddha sampai kita mencapai kebahagiaan yang tertinggi, ya, Nibbanang Paramang Sukang, ya. Semoga semuanya berbahagia.